seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Strategi kita adalah kita ingin menerapkan strategi zero runoff untuk seluruh kawasan. Wow. Apa ini zero runoff? Zero runoff artinya air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Ini adalah salah satu yang kita akan lakukan. Kita akan bangun jumlahnya 1,8 juta lubang seperti ini di Jakarta. Apakah rumah kami, apakah kantor kami ikut menyumbang air keluar? Kalau masih ikut, tolong dihilangkan sumbangannya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Sudah sejak lama, warga Kembangan Jakarta Barat meminta Anies Baswedan melakukan normalisasi sungai, seperti yang dilakukan Ahok. Tapi sampai kini, tak pernah dilaksanakan. Akibatnya, perumahan warga Kembangan kembali direndam banjir rutin. Sudah sejak 2 minggu lalu, perumahan warga Kembangan direndam banjir. Hal ini terjadi karena air hujan tidak mau masuk ke dalam tanah, seperti yang diperintahkan Anies Baswedan. Tinggiannya Pak, berapa cm? Iya, kira-kira hampir 1 meteran lah. Nah, terus surutnya gimana ini Pak? Ya, surutnya berlahan-lahan. Karena kemarin itu udah 2 minggu ini berturut-turut banjir. Dari hari Rabu itu juga udah mulai banjir. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan refungsi saluran air dan normalisasi kali angke agar permukiman warga tak menjadi langganan banjir. Ternyata benar kan? Air hujan itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Akhirnya di penjara airnya. Pak Jokowi, kalau mau ganti peran mau jadi siapa? Sebagai apa? Kenapa? Mau melakukan apa Pak? Saya ini kan banyak media mengatakan ya wajah saya ini wajah desa. Jadi saya pengen punya face dan body seperti Mas Anies. Dan saya pengen mengajar dari pagi sampai tengah malam. Kira-kira ngajar apa? Kalau Pak Jokowi jadi dosen tuh ngajar apa kira-kira? Saya kuat, dipikir nggak kuat saya pagi sampai malam oh, ngajar. Ya percaya Pak. Kuat, saya kuat. Ngajar apa kira-kira Pak? Ngajar apa? Ya yang diminta ngajar apa, saya ngajar. Ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Ingat, kalau tidak dilawan ini nanti
ini sebenarnya ada narasi kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Cangkemmu ya ngomong ngawur. Gowo-gowo umat Islam. Islam ki akeh. Kamu mengatasnamakan umat Islam, membela ustadz, seolah-olah ustadz dijolimi. Ustadz yang mana yang dijolimi? Kamu pikir ustadz cuma itu aja? Masih banyak ustadz yang benar. Masih banyak kiai-kiai yang santun benar-benar mengajarkan agama untuk umatnya, itu banyak. Untuk masyarakat Islam itu banyak. Sampai ini jangan mengatasnamakan Islam seolah-olah nanti dilarang untuk sholat. Bahasa opo iki? Gak ada yang melarang sholat itu, mengada-ada kamu tuh. Utekmu wis utek-utek apa iki? Belani sapa kowe? Mengatasnamakan Islam. Seolah-olah yang paling Islam dirimu tok. Hanya dirimu yang paling benar itu. Hanya kelompokmu yang paling benar. Sekelas pengacara, ahli hukum, tahu aturan, tahu benar dan salah. Kesalahannya sebesar apa? Pemerintah ini kesalahannya sebesar apa? Kepuasan masyarakat itu di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi itu 80%. Jadi yang 20% dibagi sekian persen itu hanya kelompok-kelompokmu itu yang tidak suka. Banyakan yang suka atau yang tidak suka. Dan yang tidak suka itu kelihatan. Seperti Anda tuh, ente tuh. Cangkemmu nek ngomong ngawur, bro. Pengacara cangkemnya ngomong ngawur. Nanti dilarang untuk sholat, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, termasuk menyakiti umat Islam. Umat Islam yang mana yang disakiti oleh pemerintah itu? Masyarakat itu 275 juta lebih penduduk di Indonesia ini yang mayoritas Islam. Terus kamu mengatasnamakan Islam, sedangkan kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi itu 80%. Kelompokmu itu paling yang 2% paling. Ngawur kamu tuh, ngawur. Sudah berkali-kali garis bawahi. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto, benda-benda mati yang indah difoto. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Nah, ini kan tidak ditanggapi betul-betul sampah gitu loh. Betul-betul sampah gitu loh. Awal dulu pada waktu menjadi rektor Paramadina di mana Giring di DO pada waktu itu karena memang nggak berprestasi dan nggak pernah masuk, wajar kalau di DO.